adalah madrasah yang pertama dan utama bagi seorang anak. Peran seorang ibu sangatlah penting dalam membimbing, mendidik, dan membina seorang anak. Dari ibu yang hebat, insya Allah akan terbentuk generasi yang hebat dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatur Rahman Fitri. Saya anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris 2. Saya ibu dari Ananda. Ini anak pertama saya, bernama Azriel Arsandi Wibowo, usia 8 tahun. Ini adalah anak kedua saya yang bernama Aisyah Nuha Arsandi Wibowo, usia 4 tahun. Dan ini ada anak ketiga saya yang paling kecil, bernama Muhammad Abizar Arsandi Wibowo, usianya 2 tahun. Sejak pemerintah menetapkan bahwa siswa harus belajar dari rumah pada bulan Maret 2020 yang lalu karena COVID-19, tentu ini sangat berdampak pada pola asuh anak. Bila sebelumnya pendidikan adalah tanggung jawab sepenuhnya ada pada guru, maka setelah penetapan tersebut, pendidikan adalah tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Karena suami saya bekerja di luar, otomatis tanggung jawab pendidikan anak belajar dari rumah adalah tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Saya ingat betul pesan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar bahwa seorang ibu harus menjadi madrasah utama dan yang pertama bagi anak-anaknya. Dan saya sangat ingat betul itu. Menyikapi situasi pandemi ini dan maraknya pemberitaan di media, tentu hal ini membawa pengaruh kurang baik pada anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti mengapa tidak boleh keluar rumah, mengapa tidak boleh bersekolah, dan mengapa harus memakai masker, itu kerap sekali disampaikan oleh anak-anak kepada saya. Awalnya saya merasa shock, tapi saya tidak boleh larut dalam situasi ketakutan juga. Jadi saya dan suami berdiskusi bagaimana caranya agar pendidikan anak di rumah itu menyenangkan dan tidak membosankan, yaitu dengan cara merubah pembiasaan sehari-hari, antara lain karena anak-anak harus di rumah saja dalam waktu yang lama, maka kami selalu usahakan melakukan aktivitas secara bersama-sama seperti sholat berjamaah, olahraga, nonton televisi, dan lain-lain. Untuk tetap menjaga imunitas keluarga, saya harus memberikan asupan gizi terbaik bagi mereka. Nutrisi ini tidak perlu mahal karena alam telah menyediakan makanan sehat buat kita semua, seperti sayuran, buah-buahan, minuman jeruk nipis, dan empon-empon. Sedangkan untuk suami, karena harus makan di luar, maka saya pastikan membawa bekal sehat untuk makan siangnya. Selanjutnya, karena harus belajar dari rumah, sebagai siswa tentu anak-anak harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan gurunya dengan tuntas. Karena masih tingkat MI dan PAUD, tentu harus cepat tanggap adalah orang tuanya. Dalam hal ini adalah ibu. Setiap pagi setelah urusan dapur selesai, saya harus jadwalkan pendampingan anak belajar daring. Ternyata menjadi guru bagi anak itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Apalagi saya jelas tidak menguasai semua mata pelajaran. Namun sekarang kan ada Mbah Google yang bisa memberikan segudang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Untuk tugas sekolah tidak hanya kami lakukan hanya di dalam rumah saja, melainkan kami juga membawa anak-anak keluar di alam terbuka. Contohnya ketika pelajaran bahasa Indonesia, di situ ada mengarang tentang bagaimana cara memelihara hewan atau bagaimana cara beternak. Jadi kebetulan di sini kami memiliki itik, ada ayam, ada kucing, dan ada beberapa burung. Jadi mereka langsung bisa mempraktekannya. Sedangkan untuk anak saya yang kedua, yang masih di PAUD, tentu saya tidak ingin anak mati gaya bila harus terus berada di rumah.
maka saya tetap berkomunikasi dengan gurunya. Permainan apa yang menyenangkan sekaligus bisa menumbuhkan kreativitas anak. Nah, karena anak saya yang kedua ini suka menggambar dan mewarnai, maka dalam BDR ini saya pilihkan bermain dan mewarnai. Setelah kegiatan ini selesai, agar anak tidak merasa tertekan atau terbebani dengan tugas-tugas dari sekolah, saya memberikan waktu untuk bermain sebagai bonus keseriusannya mengerjakan tugas sekolah, seperti bermain di depan rumah, main bola, dan lain-lain. Tentu tetap dalam pengawasan orang tua. Meskipun di rumah, pendidikan agama tetap nomor 1. Nah, untuk kegiatan ini kami jadwalkan sore hari, ketika ayahnya sudah pulang dari kerja. Kegiatan keagamaan ini kami biasakan setelah sholat maghrib, yaitu mengajari dan membiasakan anak membaca Al-Quran. Selanjutnya, karena virus COVID ini membutuhkan tubuh yang sehat, maka istirahat cukup tetap kami perhatikan, yaitu tidur minimal 8 jam. Anak adalah amanah yang harus kita jaga dan harus kita didik dengan baik agar menjadi insan yang hebat dan bermartabat. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, maka harus ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Selamat beraktivitas dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.